Roky Gerung akan menjalani sidang perdananya atas kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus mendatang. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu, filsafat itu udah barang biasa ya. Jadi ada jurusan akidah filsafat di UIN itu lebih sangar pemikirannya daripada Roky. Jadi makanya saya bilang Roky itu biasa aja. Bang Roky itu biasa aja. Hanya saja persoalannya karena dia selalu dikasih karpet merah untuk presentasi di ILC dan cara ngomongnya kayak gitu, sehingga bagi orang-orang yang berpikir oposisi terhadap pemerintahan itu menjadi menarik, sehingga dia merasa terwakili omongannya sama Roky. Dan saya setuju dengan Bang Hasan bahwasanya Roky ini apa-apa ditanggapin sama dia. Dia ini ahli apa? Dia ahli filsafat. Masalah ekonomi ditanggapin, masalah yang ditanggapin, semua yang lain ditanggapin gitu. Sama-sama satu Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, masih terkait Roky Gerung. Kita akan mereaksi terkait dugaan ya penghinaan yang dilakukan oleh Roky Gerung terhadap Bapak Presiden Jokowi. Nah, ternyata gugatan atau laporan para pendukung Bapak Presiden Jokowi ke Mabes Polri atau ke pihak kepolisian ini bukan menuntut tentang pasal penghinaan presiden ya. Tapi ini para pendukung Bapak Presiden Jokowi ini melaporkan Roky Gerung dengan berita hoax ya, penyebaran informasi palsu ya, karena sudah membuat kegaduhan. Nah, kita dukung pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan ini, semoga nanti bisa sesuai dengan harapan. Nah, ini walaupun para pendukung Bapak Presiden Jokowi menuntut, melaporkan ya Roky Gerung dengan pasal tersebut, ini juga ada yang melaporkan juga dari pihak lain. Dan laporannya ini rencananya akan disidang perdana. Jadi Roky Gerung ini nanti bakalan pasti akan disidang perdana ya di bulan Agustus ini. Nah, ini laporan terkait apa lagi ya kepada Roky Gerung ini, dan akan kita simak video-video juga terkait mengenai aksi-aksi dari warga yang menuntut Roky Gerung ini ditangkap, bahkan ada di rumahnya itu dilempari telur ya, telur busuk mungkin ya. Dan beberapa komentar para warga netizen juga ini mungkin banyak para pendukung Roky Gerung yang mendewakan dia ahli filsafat. Ternyata masih banyak ya para filsuf filsafat di Indonesia yang lebih pintar dari Roky Gerung, yang tidak mengumpat kebencian dan cacian dengan kata-kata kotor. Oke, kita simak video-videonya. Roky Gerung akan menjalani sidang perdananya atas kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus mendatang. Roky digugat atas perbuatan melawan hukum di Pengadilan Jakarta Selatan. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang advokat bernama David Tobing pada 3 Agustus lalu. Bersama sejumlah advokat lainnya, David Tobing melayangkan gugatan perdata terhadap Roky Gerung atas perbuatan melawan hukum imbas dari pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi demo buruh. Sebelumnya, Roky Gerung juga dilaporkan oleh DPP Partai PDI Perjuangan ke Bareskrim Mabes Polri dan organisasi sayap binaan Partai PDI Perjuangan ke Polda Metro Jaya. Melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyanto mengonfirmasi sidang gugatan perdata terhadap Roky Gerung akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan David Tobing juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan.
Pengamat politik Roky Gerung belakangan digeruduk laporan karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Selain laporan ke kepolisian, rupanya Roky Gerung juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia digugat atas kasus perbuatan melawan hukum atau PMH. Adapun pihak yang menggugat Roky pada Kamis 3 Agustus 2023 itu bernama David Tobing. David Tobing sendiri merupakan seorang advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Berdasarkan laman SIPP PN Jakarta Selatan, sidang perdana tergugat dalam hal ini Roky Gerung akan digelar pada 22 Agustus 2023 mendatang. David menyebut dirinya menggugat Roky Gerung atas pernyataannya yang menyebut Jokowi dengan kata yang dinilai tidak etis. Sebab menurutnya Presiden adalah representasi dari warga negara Indonesia. Sehingga jika seorang pemimpin dihina, maka mengakibatkan kerugian terhadap dirinya selaku WNI. Ia menilai hinaan Roky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Diketahui bahwa Roky Gerung juga telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya hingga Barreskrim Polri untuk menghina Presiden Jokowi. Pihak kepolisian mengatakan ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Roky Gerung. Kini seluruh laporan tersebut akan ditangani oleh Barreskrim Polri. Roky Gerung terancam tidak boleh menjadi pembicara seumur hidup, ya, karena ulahnya meresahkan publik. Sidang perdananya akan digelar di tanggal 22 Agustus nanti. Detailnya Anda bisa googling, Anda bisa baca sendiri, sedang heboh dan viral. Di video kali ini saya akan membahas 3 hal yang Anda tidak boleh lakukan sebagai public speaker atau pembicara publik. Insight ini saya dapatkan dari mentor saya ketika itu saya ikut kelas, ikut workshop, ikut sertifikasi menjadi public speaker. Yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah menyebarkan hal-hal yang membuat orang jadi down. Ya, ingat, kita sharing hal-hal seperti ini tujuannya membangun, memotivasi, menginspirasi orang untuk menjadi lebih maju. Hal yang kedua yang tidak boleh di-sharingkan adalah hal-hal yang belum terbukti. Yes, kalau belum terbukti Anda boleh share opini. Ya, Anda katakan ini opini pribadi, disclaimer terlebih dahulu. Bagi saya ini berita bagus ya. Roky Gerung digugat ke Pengadilan Negeri Jaksel, sidang perdana 22 Agustus. Ya, walaupun sampai sekarang saya masih percaya Pak Jokowi tidak akan memenjarakan rakyatnya, tetapi sekali lagi ini sangat-sangat berita bagus. Ada kemajuan dari bentuk laporan yang telah diajukan dari PDIP dan para relawan-relawan Pak Jokowi, terlepas sekali lagi berjalannya laporan ini. Bagi saya ini sudah berita bagus untuk memberi dia efek jerah. Assalamualaikum. Tapi ya kalau gol, alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai Roky Gerung, janganlah Anda memutarbalikkan fakta, kata, dan imajinasi hanya untuk mencari kebenaran diri semata. Inilah beberapa pertanyaan rasional dan logis untuk menjelaskan kebenaran target hinaan Anda pada personalnya Pak Jokowi. Pertanyaan pertama, siapakah Presiden Republik Indonesia? Jawabannya, Pak Jokowi. 2. Siapakah Pak Jokowi? Jawabannya,
Presiden Republik Indonesia. 3. Siapakah orang yang Anda katakan bajingan? Jawabannya, Pak Jokowi. 4. Siapakah Pak Jokowi? Jawabannya, orang yang Anda katakan bajingan. 5. Siapakah orang yang Anda katakan tolol? Jawabannya, Pak Jokowi. 6. Siapakah Pak Jokowi? Jawabannya, orang yang Anda katakan tolol. Semua pertanyaan dan jawaban terarah pada personalnya Pak Jokowi. Jadi, berdasarkan analisa ini, Pak Jokowi merupakan target hinaan Anda. Semua argumentasi dan alasan artifisial Anda bahwa Anda tidak menghina Jokowi itu tidak relevan. Dan satu kebodohan besar yang Anda perbuat, yaitu Anda tidak memohon maaf kepada Pak Jokowi yang Anda hina, tapi hanya kepada masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Salam Bung Jeb, Germany. Rumah Rocky Gerung digeruduk massa, dilempari telur dan tomat. Seekor ayam hitam disembelih di depan rumah Rocky Gerung sebagai bentuk unjuk rasa kekecewaan massa pendemo di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Minggu 6 Agustus 2023. Pantauan Tribun News Bogor, ayam hitam ini dibawa pendemo dengan kepalanya dipasangi foto Rocky Gerung. Prosesi pemotongan kepala ayam disaksikan massa yang hadir termasuk polisi yang melakukan pengamanan. Potong si Rocky sekarang juga, teriak massa saat proses pemotongan. Korlap aksi Noviana menjelaskan bahwa pemotongan ayam ini merupakan simbol nasib Rocky Gerung. Pemotongan ayam itu sebagai simbol jika memang pihak kepolisian terkait tidak bisa menindak tegas. Ya mungkin seperti itulah nasibnya Rocky Gerung, yang dimana mungkin akhirnya rakyat yang bergerak sendiri, kata Noviana. Maka dari itu melalui unjuk rasa di depan rumah Rocky Gerung ini, dia berharap polisi segera menangkap Rocky Gerung. Makanya biar semua kondusif, saya meminta pihak kepolisian Republik Indonesia dan semua aparat yang terkait segera tangkap Rocky Gerung, ungkapnya. Rocky Gerung tong kosong nyaring bunyinya. Ya, makanya saya sudah bilang berkali-kali ya menanggapi tentang Rocky Gerung ini. Kalau bicara tentang dia ahli filsafat, waduh banyak sekali orang ahli filsafat tapi gak seperti Rocky. Kayak Pak Fardin Faiz, itu keren banget Anda bisa belajar filsafat dengan filsafat yang elegan, dengan bahasa yang mudah dicerna, dengan bahasa akademik, dengan bahasa intelektual ya. Dan saya ini anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu filsafat itu udah barang biasa ya. Jadi ada jurusan akidah filsafat di UIN itu lebih sangar pemikirannya daripada Rocky. Jadi makanya saya bilang Rocky itu biasa aja. Bang Rocky itu biasa aja. Hanya saja persoalannya karena dia selalu dikasih karpet merah untuk presentasi di ILC dan cara ngomongnya kayak gitu, sehingga bagi orang-orang yang berpikir oposisi terhadap pemerintahan itu menjadi menarik sehingga dia merasa terwakili omongannya sama Rocky. Dan saya setuju dengan Bang Hasan bahwasanya Rocky ini apa-apa ditanggapin sama dia. Dia ini ahli apa? Dia ahli filsafat. Masalah ekonomi ditanggapin, masalah yang ditanggapin, semua yang lain ditanggapin gitu kan. Padahal apa yang diomongin sama dia juga nggak ada, banyak juga yang nggak benernya gitu loh. Cuman karena orang itu sudah merasa wah Bang Rocky ini hebat, jadi apapun yang diomongin itu dipercaya sama mereka. Kalau saya mah biasa aja. Wah, dari dulu kita ini kan aktivis tahun 98 bro, udah biasa kita diskusi berbasis Marxis, Weber, Antoni Gramsci dan macam-macam tuh biasa. Buku-buku yang kita baca itu dulu bahasa buku-buku yang memang mahasiswa sekarang mungkin tidak akan mengakses buku-buku kayak gitu, karena memang sekarang dianggap wah buku-buku kayak gitu tuh buku-buku yang ya meleset gitu, padahal tidak, itu penting banget. Nah jadi bagi kami di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Jogja itu apa yang diomongin Rocky itu biasa saja, gak ada sesuatu yang lebih mengerikan. Diskusi kami sebenarnya kalau di kampus-kampus itu tentang persoalan ketuhanan, tentang persoalan filsafat, tentang persoalan agama. Wah, kalau di UIN Sunan Kalijaga mah udah maju bro, orang masih bicara tentang kristenisasi macam-macam, kita udah bicara perdamaian.
kita sudah bicara tentang persoalan toleransi, kita bicara tentang persoalan pluralisme, dan biasa itu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi bukan sesuatu hal yang luar biasa. Nah, jadi hanya saja saya juga heran kok bisa juga kayak pondok-pondok pesantren apa tuh, ngundang Bung Rocky pakai peci sebagainya, udah kayak ustadz aja dia. Aduh, heran saya. Ya sebenarnya sudahlah, kualitas orang Semarang udah semakin menurun, hanya persoalan karena persoalan kebencian, persoalan tidak suka dengan pemerintahan, akhirnya mendewa-dewakan Rocky. Kalau bagi saya sih Rocky standar aja. Kami melaporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri. Yang kami laporkan adalah memang kita menangkap dari uraian semua narasi kata-katanya Rocky Gerung itu, di situ ada berita bohongnya. Jadi bagaimana dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo pergi ke Cina untuk menawarkan IKN ke orang Cina, kan kurang lebih begitulah ya. Terus kemudian dia hanya terus mempertahankan legasinya. Dia hanya memikirkan dirinya dan tidak akan pernah memikirkan diri kita, para buruh, pada waktu Rocky Gerung berbicara di hadapan aliansi para buruh. Nah, ini kan kata-katanya ini kan sangat berbahaya nih. Apakah ini akan ada tindak pidana atau tidak? Maka kami mengkaji itu. Maka kami meyakini, kami coba melaporkan ini ke Bareskrim. Perdebatannya juga cukup alot, karena kalau kita laporkan soal penghinaan kepada diri Presiden Joko Widodo, tentu itu adalah delik aduan. Maka kita tidak mau di titik itu. Yang kita lihat ada memang berita bohongnya, ada fitnah, ada ujaran kebencian, bahkan ada hasut dan provokasi. Ada yang berbahaya. Cina akan menjadi rekor utama menyelesaikan IKN. Walah tot Gatot, katamu Jokowi mempromosikan 34.000 hektar ke investor Cina dan semuanya dipercayakan kepada Cina. Kenapa Jokowi lebih percaya ke Cina? Karena teknologi Cina jauh lebih canggih. Karena apa? Supaya pembangunan IKN itu cepat selesai. Katamu pembangunan IKN berbahaya. Padahal adanya pembangunan IKN itu banyak membutuhkan tenaga kerja. Dan juga dampaknya menumbuhkan ekonomi Kalimantan supaya bisa merasakan ekonomi yang lebih baik, nggak cuma Pulau Jawa. Kalau menurutmu pembangunan IKN ini sangat berbahaya, terus kamu nyocros. Tapi kenapa ketika lahan Papua diserahkan ke Amerika 90.000 hektar, kekayaannya dikuras, negara nggak dapat apa-apa, cuma 9%. Kamu mingkem, kamu ikut menikmati hasilnya ya. Aku nggak peduli. Kamu mantan jenderal, saya rakyat kecil. Tapi kalau lu mulutmu salah, gua sikat. Nggak peduli pangkat lu apa. Karena kalau tujuanmu bikin rusuh negara, rakyat seperti saya contohnya, akan gua sikat mulutmu. Adanya pembangunan IKN supaya bisa meratakan ekonomi di Kalimantan, kok bilang lu bahaya? Tapi ketika sumber daya alamnya dikuras Amerika puluhan tahun, seharusnya bisa menyejahterakan rakyat. Mulutmu mingkem, sedangkan pejabatnya, presidennya kaya, rakyatnya miskin. Pejabatnya, presidennya, hartanya nggak habis 7 turunan. Emang rakyat masih kau anggap goblok? Kalian cuma mau mencari keuntungan sendiri. Rakyat selalu jadi korban. Salam waras ya Pak Gatot. Terima kasih dari rakyat jelata. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu Allahu Akbar. You say our president bastard, but it's like you are the fucking bastard. Okay? You say our president is bastard, but you're the fucking bastard. Kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan, yang menyebabkan keonaran, yang menyebabkan kemarahan warga ini segera diantisipasi oleh pihak kepolisian. Kami minta Pak Jenderal Presiden tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Oke. Ayo,
Jangan dalam. Mana tulisan tulisannya saja. Oke. Rakyat. Kami mohon di sini kami menyampaikan aspirasi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mari kita harus lawan. Kita tidak merusak barisan. Ayo, kita sebelum mengakhiri acara ini mungkin ada sepatah dua kata dari sendirian. Beliau selain Presiden Republik Indonesia adalah pemimpin rakyat yang dipilih oleh rakyat. Gerakan rakyat hari ini adalah ketegasan rakyat untuk membela pemimpinnya dari hinaan dan cacian dari orang yang pengecut yang selalu mengatasnamakan kritikan intelektual. Padahal itu adalah tebaran permusuhan yang menggalang opini masyarakat dengan menyebarkan hoax tentang kinerja dari pemimpin rakyat Indonesia Bapak Joko Widodo yang dianggap telah gagal dalam memimpin Republik hari ini. Makanya wajar ketika rakyat hari ini dari Sabang hingga Merauke melakukan gerakan untuk membela pemimpinnya. Harkat martabat pemimpin rakyat jugalah harkat martabat dari bangsa Indonesia. Kami menegaskan dari Manado bahwa Rocky Gerung bukanlah mewakili bangsa Minasa. Dia adalah musuh besar dari bangsa Indonesia karena telah menghina pemimpin rakyat Indonesia Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Okay, go. Yeah. Let's go. Mantap. Sebagai rakyat Indonesia tidak menerima ucapan Rocky Gerung yang menyatakan Presiden Jokowi sebagai bajingan dan tolol. Sebagai rakyat kami tidak menerima ucapan itu, sehingga kami meminta aparat penegak hukum untuk menangkap dan penjarakan Rocky Gerung. Kami juga tidak menerima ajakan aksi People Power tanggal 10 Agustus di Jakarta, karena aksi itu akan sangat mengganggu keamanan bangsa. Fanatisme ya, fanatisme tanpa memakai pemikiran. Ya, fanatisme terhadap seseorang tanpa memakai pemikiran. Pasukan jalan tol, maksudnya yang mendukung Rocky Gerung itu kebiasaan di sebagian orang Indonesia kalau benci nggak bernalar kalau bicara, benar. Bencinya sampai ke bunuh pun, ya kan gitu. Apapun yang dilakukan itu pasti salah. Ya seperti tadi, uraian tadi, bahwa susah menjelaskan kepada lalat, ya. Susah menjelaskan kepada lalat bahwa bunga itu lebih indah, ya, lebih indah daripada sampah, gitu. Karena pemimpin yang tahu, pemimpinnya tahu sendirilah. Masih hati-hati cendana, Bang. Ya, itu menurut daripada informasi-informasi yang beredar di medsos, ya. Presiden Jokowi, saya perhatikan, terangsang untuk memamerkan ambisinya memindahkan ibu kota. Setiap hari bicara tentang pemindahan ibu kota. Tapi pertanyaannya, uangnya dari mana? Jadi kita disihir seolah-olah APBN kita itu kayak brankas yang isinya adalah daun yang kalau ditarik, dikeluarin dari brankas berubah jadi uang. Nah itu dungunya di situ. Ambisi akan dibatalkan oleh APBN. Ambisi politik presiden pasti akan dibatalkan oleh APBN. Indonesia minta ibu kota karena pengen menghindari perang, kok ributi.
Loh, itu kan untuk menghindari perang. Kenapa? Karena Inggris melakukan kecurangan pada Indonesia. Di mana Singapura Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Padahal mestinya Singapura Malaysia waktunya lebih lambat 1 jam daripada waktu Jakarta. Loh ngono. Oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Akhirnya apa? Bursa efek buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Sehingga saham terbaik habis di Singapura Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Persis koyo ibu-ibu neng pasar Kawanen. Untuk mengimbangi itu maka digeser ke Balikpapan agar kita maju setengah jam sebelum waktu Singapura dan Malaysia. Tapi kalian karena nggak paham, muni sak lambi-lambimu. Pantesan kongkon ngaku masker. Kalau betul Jokowi tulus ketika mengatakan umpatan Rocky Gerung hanya masalah kecil saja, itu seperti kata Pak Jokowi, dan dia akan tetap fokus kerja, maka Jokowi langsung dinilai sebagian masyarakat sebagai seorang negarawan. Repotnya nanti kalau yang ikut dalam demo ternyata cuma 1 atau 2.000 saja, apakah tokoh pemrakarsa demo itu tidak malu dan makin melambungkan nama Jokowi? Maka jelas sekali pasti ada sponsor yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk aksi massa bayaran itu.